Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah setiap waktu ada pengharapan yang boleh kita temui, dan di setiap langkah perjalanan kehidupan kita, Tuhan selalu menolong, selalu memelihara, dan menopang kehidupan kita dengan kasih dan kebaikan. Hari ini kembali kita bersama akan mendengarkan akan firman Tuhan melewati kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-42. Sebelum kita bersama akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami menghadap hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Karena hari ini Engkau mempertemukan kami dalam ibadah peringatan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis, yang juga bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Kami bersyukur atas setiap anak yang hadir di tengah-tengah kami. Mereka adalah anugerah-Mu, titipan berharga yang Engkau percayakan kepada kami sebagai gereja dan keluarga. Di dalam mereka kami melihat masa depan gereja, masa depan bangsa, dan masa depan rencana-Mu yang indah. Ya Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami saat ini, karena kami hendak mendengarkan akan sabda firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menuntun, agar kebenaran firman yang kami dengar bukan hanya dapat kami mengerti, tetapi juga kami hidupi dan ajarkan kepada anak-anak kami. Persiapkan hati kami sebagai orang tua, guru, dan pelayan anak, agar kami setia membimbing generasi muda. Di tengah kami boleh mengenal Engkau lebih dalam. Dan persiapkan hati anak-anak kami, agar mereka bertumbuh menjadi generasi yang cerdas, bijaksana, dan takut akan Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman saat ini hanya di dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-42 diberi judul bagi kita, Anak Cerdas dan Takut akan Tuhan, Pilar Masa Depan Gereja dan Bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena bisa bersama-sama memperingati dua momentum penting, yakni Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis dan juga Hari Anak Nasional. Seringkali kita mendengar ungkapan bahwa anak adalah masa depan gereja. Anak adalah aset bangsa. Tapi mari kita renungkan, apakah kita sungguh-sungguh membina mereka sebagai masa depan, atau kita hanya mengaminkannya sebagai slogan? Hari Anak ini bukan hanya untuk memberi hadiah kepada anak-anak, bukan hanya untuk lomba mewarnai atau paduan suara, tapi ini adalah panggilan bagi gereja dan para orang tua untuk membangun fondasi kehidupan anak-anak dalam Kristus. Kita bersama akan belajar dari kisah Maria dan Marta di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-42, dan menggali bagaimana anak-anak bisa bertumbuh menjadi cerdas secara utuh, bukan hanya dalam pelajaran, dan juga takut akan Tuhan sebagai dasar hidup yang benar, dan bagaimana peran orang tua serta gereja sangat penting membentuk generasi seperti ini. Kita boleh melihat dalam penjelasan dalam kitab Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-42, di mana di situ dikatakan pada ayat yang ke-42, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Marta sibuk melayani, menyambut tamu, menyiapkan makanan. Sedangkan Maria, ia duduk di kaki Yesus
mendengarkan akan pengajarannya. Marta kesal, ia merasa bahwa Maria malas. Tapi Yesus menjawabnya dengan lembut, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil darinya." Apa yang kita pelajari dari ini? Yang pertama, Maria punya kehausan rohani. Ia ingin mendengar Tuhan, bukan hanya melayani Tuhan. Yang kedua, Marta sibuk dengan pelayanan yang baik, tapi kehilangan yang utama. Dan yang ketiga, Yesus tidak menyalahkan pelayanan Marta, tapi menekankan bahwa mendengarkan Tuhan adalah prioritas utama. Ini penting untuk kita sebagai orang tua. Kita ingin anak-anak kita pintar, aktif, berprestasi. Tapi apakah kita juga membimbing mereka duduk di kaki Yesus mengenal firman, berdoa mendengar suara Tuhan? Maria mewakili anak yang tahu apa yang paling penting dalam hidupnya, yaitu mengenal Yesus lebih dalam. Kita boleh juga melihat aplikasi untuk anak, sehingga anak menjadi cerdas dan takut akan Tuhan. Yang pertama, anak yang cerdas secara menyeluruh. Kita sering fokus pada kecerdasan akademik, bisa hitung cepat, juara kelas, nilai tinggi. Tapi Alkitab mengajarkan kecerdasan yang lebih luas. Kecerdasan rohani mampu membedakan benar dan salah, mengenal suara Tuhan. Kecerdasan emosional bisa mengelola emosi, mengampuni, sabar, mengasihi. Kecerdasan moral tahu mana yang baik, berani berkata tidak pada yang salah. Maria adalah contoh anak cerdas rohani. Ia mengutamakan relasi dengan Tuhan lebih dari aktivitas luar. Yang kedua, anak yang takut akan Tuhan. Kita boleh melihat dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan." Takut akan Tuhan bukan takut dihukum, tapi menghormati dan mengasihi Tuhan dan menjadikannya pusat hidup. Anak yang takut akan Tuhan, yakni hormat pada orang tua, tidak gampang terpengaruh teman yang buruk, tahu kapan harus berkata tidak pada game, tontonan, atau pergaulan yang merusak, menjadi terang di tengah kegelapan. Dan anak seperti ini akan membawa perubahan baik di gereja, sekolah, bahkan bangsa. Yang keempat, kita boleh melihat di sini bagaimana tanggung jawab gereja dan orang tua. Peran gereja menjadi rumah yang menumbuhkan iman anak. Gereja tidak boleh hanya jadi tempat ibadah bagi orang dewasa. Gereja di sini harus menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan rohani anak. Menyediakan sekolah minggu yang membina karakter dan iman. Memberi kesempatan anak-anak melayani sejak dini, jadi pembaca Alkitab, pemimpin pujian, dan lain sebagainya. Gereja bukan hanya tempat anak-anak bermain, tapi tempat mereka dibentuk jadi pelayan Tuhan. Peran orang tua di sini adalah menjadi guru dan teladan di rumah. Ingat, anak belajar lebih banyak dari apa yang dilihat, bukan dari yang hanya didengarnya. Jika kita ingin anak cinta Tuhan, orang tua harus lebih dulu cinta Tuhan. Jika kita ingin anak rajin berdoa, orang tua juga harus berdoa bersama mereka. Dan 5 hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, membaca Alkitab bersama anak 5 atau sampai 10 menit tiap malam. Yang kedua, berdoa bersama sebelum tidur. Ajak mereka mendoakan teman, guru, dan gereja. Yang ketiga, bercerita tentang tokoh Alkitab jadi teladan iman. Yang keempat, batasi gadget. Arahkan ke konten rohani atau edukatif. Yang kelima, tunjukkan kasih dan disiplin secara seimbang. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengetahui
bahwa anak yang dibesarkan dalam rumah yang takut akan Tuhan akan lebih kuat menghadapi dunia yang penuh tantangan. Kita boleh memilih bagian yang terbaik. Sebagaimana Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dunia dengan banyak pilihan. Sekolah unggulan, kursus, teknologi canggih. Tapi ingat, anak yang cerdas tanpa takut akan Tuhan bisa tersesat. Tapi anak yang takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan pimpin menuju masa depan yang penuh harapan. Anak yang seperti Maria yang memilih untuk duduk di kaki Yesus akan menjadi pelayan gereja yang rendah hati, pemimpin bangsa yang bijak, saksi Kristus di dunia kerja, pendidikan, dan masyarakat. Mari kita bangun masa depan gereja dan bangsa dari rumah kita masing-masing. Dan mari kita membimbing anak-anak kita untuk memilih bagian yang terbaik bagi Yesus Kristus. Biarlah apa yang boleh kita dengarkan melewati kebenaran firman Tuhan saat ini akan memperkaya diri kita, bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana dan berhikmat, memampukan kita untuk mendidik anak kita di jalan yang telah Tuhan nyatakan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih atas anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang memelihara mereka hingga hari ini. Dan hari ini kami memperingati Hari Anak, dan kami menyadari betapa besar peran anak-anak dalam rencana-Mu bagi gereja dan bangsa kami. Kami memohon ya Tuhan, bentuklah mereka menjadi anak-anak yang cerdas secara menyeluruh, yang tahu belajar tapi juga tahu berdoa, yang bisa berpikir kritis tapi juga rendah hati di hadapan-Mu. Tanamkan dalam hati mereka rasa takut akan Tuhan, agar setiap langkah hidup mereka Engkau yang menuntun. Berkatilah para orang tua, agar menjadi teladan iman yang hidup. Berkatilah gereja kami, agar menjadi tempat di mana anak-anak bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Pakailah mereka menjadi tiang-tiang gereja, pemimpin masa depan, dan terang bagi dunia yang gelap. Semua ini akan kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.